banyak kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah boleh hadir dengan beraneka kostum bernuansa etnik daerah. Itu menandakan bahwa kita benar-benar hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita terdiri dari dan berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Republik Indonesia di sini.
memimpin upacara. Saudara-saudaraku, warga negara Indonesia dan warga gereja GPIB Baptra Kasih Makassar, mari kita mengheningkan cipta untuk mengingat akan para pahlawan yang telah membela negara ini dalam perjuangan mereka. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah syukur HUT RI yang ke-71 17 Agustus 2016. Indonesia
yang menjadi kesulitan bagi kita, apalagi membangun gedung gereja. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah membangun gedung gereja seperti ini, gereja Patra Kasih, ada juga orang yang mengirimkan surat mengklaim. Ada juga orang yang tidak setuju bahwa gereja ini ada di tempat ini. Dan kita baru mendapatkan surat seperti itu. Dan kita klarifikasi kepada kelurahan, babinsa, kepolisian. Tetapi ketika kita bikin kegiatan-kegiatan, masih ada juga orang yang klaim tentang persekutuan kita. Katanya ribut lah, parkirnya lah, dan kegiatan-kegiatan yang banyak. Kita memang mengerti bahwa dalam satu minggu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Patra Kasih ini mempunyai 40 kali ibadah. Belum kegiatan-kegiatan pelayanan kategorial, rapat-rapat dan lain sebagainya. Dalam setiap perjuangan ketika dirasakan bahwa musuh atau lawan lebih kuat, cenderung kita berusaha menghalalkan segala cara untuk merasa bahwa kita ada dan kita adalah warga negara Indonesia, bahwa kita bukan warga negara kelas 2, kita berdiri sederajat dengan warga negara yang lain, bahkan agama yang mayoritas di negeri ini. Dan kadang-kadang orang cenderung melakukan hal-hal yang jahat dan tidak adil agar dapat mengalahkan lawan dan menang dalam perjuangan, supaya tetap eksis bahwa kami adalah warga negara Indonesia juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan yang tidak stabil di Roma, yang di dalamnya orang-orang Kristen sering diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan jahat oleh penguasa, oleh pemerintah, dan orang-orang Roma lainnya, telah menimbulkan reaksi orang-orang Kristen untuk melakukan sesuatu yang katanya demonstrasi secara keras, secara ekstrim untuk melawan pemerintah penguasa. Bahkan orang-orang Roma yang tidak menghendaki akan keberadaan kekristenan saat itu. Situasi tertekan dan menderita akibat berbagai kejahatan yang dilakukan membuat orang-orang Kristen di Roma pada saat itu ingin membalas dengan melakukan kejahatan kepada pihak-pihak yang berbuat jahat. Sekalipun kami harus mati saja, sekalipun kami harus mati dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan ini menurut Paulus tidak menguntungkan bagi persekutuan jemaat Kristen di Roma. Karena itu bagian bacaan Alkitab ini mengatakan ayat 1, tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak merasa tertekan. Rasul Paulus mengajak jemaat Kristen di Roma yang berada dalam tekanan dan penderitaan, yang berada dalam minoritas. Mereka tidak akan mampu melawan kekuatan. Mereka tidak akan mampu melawan kekuasaan pemerintah yang lebih besar dari mereka. Dan tindakan balas kejahatan dengan kejahatan justru
justru akan menghancurkan persekutuan jemaat yang sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah alasan Paulus memberi nasihat seperti yang tampak di dalam bacaan Alkitab kita, Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Dan bukankah itu cita-cita daripada kemerdekaan Republik Indonesia, menghormati orang lain dan melakukan kewajiban-kewajiban kita, tidak sekedar menuntut hak saya warga negara Indonesia, tetapi melakukan kewajiban-kewajiban. Maka serta tidak lantas adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia di kota Makassar. Masihkah kita mau melihat kota ini bersih? Masihkah kita mau melihat kota ini penuh dengan ketenangan dan ketentraman? Ada jam-jam membuang sampah, ada waktu-waktu untuk kita makan dan membuang sampah pada tempatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara naik mobil makan permen, satu bungkus permen, kemudian bungkus permen dibuang ke jalan. Kita rasakan hanya satu bungkus tidak ada pengaruh. Kalau 1000 warga gereja Batra Kasih membuang bungkus itu ke jalan, apa akibatnya daripada kota Makassar ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, melawan kejahatan dengan kebaikan bukan suatu kelemahan. Melawan kejahatan dengan kebaikan bukan suatu kekalahan, tapi perjuangan untuk memperoleh cita-cita bangsa Indonesia damai sejahtera. Sebab hal semacam ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu sudah terbukti. Ia tidak melawan kekerasan, keaiban yang diperlakukan kepada dia. Tapi apa yang dikatakan ketika ia berada di sana? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan bukankah kemerdekaan mahkota dulu digantikan dengan mahkota kemuliaan, yaitu keselamatan saudara-saudara dan saya. Cita-cita bangsa Indonesia adalah memperoleh masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak menganggap diri kita minoritas, tidak menganggap diri kita sebagai warga negara kelas 2, tetapi melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan, dan menghormati masyarakat dan pemerintah, maka kita memperoleh damai sejahtera. Merdeka! Merdeka! Du, 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 du,
firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi kami bangsa Indonesia ini, ya Tuhan. Dan syukur itu kami nyatakan lewat ibadah kami saat ini. Dan bukan hanya saat ini saja, tetapi kami mau mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai karya nyata kami membangun negeri ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami seluruh warga gereja Bahtera Kasih ini untuk dapat mewujud nyatakan karya kami dalam kehidupan bangsa ini, membangun negeri ini, mewujud nyatakan persatuan kesatuan, kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bersama kami dengan anak bangsa yang beragam latar belakang. Kiranya kami juga hadir untuk menghargai, menghormati, menerima keperbedaan yang ada, dan kami bersama-sama merajut masa depan bangsa ini untuk kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Engkau tahu Tuhan tantangan kami ketika kami mengisi kemerdekaan ini. Engkau melihat bagaimana bangsa ini menghargai kemerdekaan, dan kami memohon Tuhan mengampuni kami, sebab sering sekali bukan karya nyata membangun negeri ini yang kami lakukan, tapi justru merusaknya. Lewat pengampunan-Mu kami boleh berjalan kembali jalan yang benar untuk membangun negeri ini. Tuhan, para generasi muda yang terancam dengan berbagai persoalan, kekerasan, kebejatan, narkoba, kemalasan, dan lain sebagainya. Kiranya kami menjauhkan semua itu dari diri kami, dari semua generasi muda bangsa ini, juga semua generasi muda warga GPIB Bahtera Kasih ini, supaya kami dapat membangun kehidupan kami, masa depan kami yang lebih baik bersama dengan seluruh elemen bangsa ini. Dengan membangun bersama-sama, maka masa depan yang baik akan kami alami. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak warga negara ini, mulai dari berjuang sampai sekarang, memperjuangkan untuk mengisi kemerdekaan ini, yang telah melakukan pembangunan, melakukan karya terbaik bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, menyempurnakan apa yang sudah dilakukan, sehingga semuanya ikut mendapatkan berkat sukacita bagi kami semuanya. Kami doakan ya Tuhan, pemimpin bangsa ini, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, semua para pejabat yang membantu pemerintahan di negeri ini, agar mereka semuanya boleh membangun, bekerja sama dengan baik, saling mengerti, saling menghormati. Dengan demikian, segala kebijakan yang mereka ambil dapat diterapkan dengan baik untuk membangun kesejahteraan negeri ini. Dan engkau tahu kelemahan bangsa ini, di mana korupsi merajalela, ketidakpercayaan masyarakat kepada para pejabat, dan banyak lagi hal yang menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia ini. Engkau Tuhan mengampuni mereka, mengampuni kami semuanya, dan melakukan pertobatan kembali ke jalan Tuhan, menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, sehingga lewat pemerintahan mereka, lewat kepemimpinan mereka, bangsa ini boleh dibawa kepada keadaan yang makmur.
Kami juga memohon padamu Tuhan, Engkaulah yang memberkati semua rakyat Indonesia ini dengan segala tugas tanggung jawab, dengan semua latar belakang kehidupan. Apapun profesi kami, biarlah kami mengerjakan itu dengan baik, memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kami, dan pasti semuanya itu akan mengarah kepada kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang membimbing, menyertai, dan memberkati. Kami doakan semua warga jemaat yang bersyukur pada malam hari ini. Biarlah di dalam diri kami sendiri, di dalam hati kami paling dalam, mencintai Indonesia itu sungguh-sungguh ada. Dan cinta itu akan kami wujudkan dengan karya nyata kami yang positif membangun negeri ini. Kami terpanggil untuk hadir di tengah-tengah bangsa ini menjadi berkat ya Tuhan. Oleh karena itu perlengkapi kami dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Inilah kami yang berdoa kepadamu, Tuhan, dengarkan kami dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemakmuran, kesuburan,
tiap hari dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Nyanyian tim jemaat 337 bait pertama dan bait ketiga sesudah memberi persembahan. Mari kita berdiri dan berdoa menyembah kita. Dalam kerendahan hati dan ketulusan kami datang kepadamu ya Allah, membawa persembahan syukur hati kami atas semua kasih karunia yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan bangsa ini. Dalam kebebasan yang bertanggung jawab, kami menjalani kehidupan dan karya kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Berkatilah agar dapat kami gunakan untuk bekerja memuliakan nama-Mu di bumi Indonesia ini. Demi Kristus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat berdoa. Ayo
hal yang berkenan kepada Tuhan, yaitu saling menolong, saling mengasihi, baik atau tidak baik waktunya. Mari memuji Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Allah. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini sampai selama-lamanya.